Jumpa lagi dengan saya Yudi. Kali ini kita akan belajar pemrograman database Lazarus dan PostgreSQL dengan tema konsep membangun aplikasi. Oke, kita masuk ke slide-nya. Konsep membangun aplikasi adalah sesuatu yang penting sebelum kita membuat aplikasi ya. Saya sudah memberikan beberapa materi di playlist pemrograman Lazarus dan yang satunya database PostgreSQL. Oke. Itu dua playlist itu adalah bagian penting untuk masuk dalam playlist yang baru ini, yaitu pemrograman database ya, untuk kebutuhan yang diperlukan untuk membuat suatu aplikasi adalah satu, yaitu menentukan database-nya, dua, menentukan aplikasi development, tiga, membangun struktur database-nya, kemudian empat, membangun bisnis logic, kemudian memahami komponen-komponen database dan aplikasi development. Ini salah ya, saya sedikit aplikasi development ini. Oke, kemudian dokumentasi yang lengkap dan rinci ya, ini sangat penting. Kemudian backup database dan aplikasi ketika kita sudah mulai membangun. Oke, database ada yang free, ada yang komersial. Yang free kayak MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQLite. MariaDB dan MySQL itu hampir sama ya, karena ini sudah dibeli oleh Oracle, maka si pembuatnya membuat orang lain membuat ini MariaDB. Konsepnya sama dengan ini. Kemudian commercial database dari Oracle yang terbesar, Microsoft SQL Server ya. Interface ini biasa gabung kalau kita install di DB. Firebase ini ya, saya salah lagi nih. Oke. Kemudian aplikasi development juga ada yang free sama yang komersial. Yang free Lazarus, Kylix, Android Studio ya. Kylix ini sudah discontinue. Kemudian yang komersial ada Visual Studio, DLB, Foxflow juga discontinue. Oke. Struktur database adalah membangun struktur database adalah bagian yang paling penting. Ini seperti fondasi rumah ya. Kalau kita bangun rumah, ini fondasinya seperti ini nih, harus dibangun di struktur database. Oke, kesalahan membangun struktur database berbuat perubahan yang cukup besar seperti fondasi sebuah rumah. Bila salah berakibat fatal. Perhatikan aturan-aturan yang ada dan pertimbangkan dengan kecepatan komputasi. Ini maksudnya gini, kalau kita membuat suatu database ya, tabel misalnya, itu kalau kita mengikuti sebenarnya aturan normalisasi ya yang sering dipakai, itu kalau kita full normalisasi, semakin normal semakin lambat program kita akan jalannya. Oke, tentunya akan berakibat spesialitasnya tambah sedikit yang dipakai ya. Tapi kalau kita harus mempertimbangkan speednya aplikasi, maka kita bisa bikin sedikit yang agak tidak normal. Mintanya
Contohnya kalau kita tabel PO ya, purchase order, kita bisa nambahin unit of measurement, satuan maksud saya. Di situ kalau kita pakai yang normal di tabel PO itu hanya akan ada item ID ya, tidak ada unit ID, satuan ID satuan tidak akan dimasukkan di situ, karena ID satuan biasanya sudah ngikut ke itemnya ya. Tapi kalau kita mempertimbangkan untuk speednya, kita bisa masukkan itu. Oke. Jadi hal-hal yang seperti ini tolong diperhatikan. Kita mau mencapai yang speednya lebih cepat di pemrogramannya atau tidak. Oke. Kemudian lanjut ke business logic. Business logic ini aturan manual yang kita jadikan acuan untuk membuat suatu program ya. Misalnya kalau kita bikin program yang custom suatu perusahaan, kita datang ke perusahaan, kita tanya-tanya aturan manualnya gimana, kemudian kita bikin suatu program, kemudian kita bisa tingkatkan aturan tersebut yang tidak efisien dan lambat gitu, kita bisa bikin program jadi lebih cepat. Oke. Kemudian business logic ini diperlukan yang rinci, tepat, dan tidak berubah-ubah ya. Semakin rinci, misalnya suatu tampilan form itu semakin rinci, maka itu akan mempermudah kita untuk membuat suatu program. Oke, kemudian kita akan balik lagi di sini ya, memahami komponen-komponen database dan aplikasi development. Ini itu maksudnya seperti yang sudah saya bikin di playlist ini ya. Ada belajar database PostgreSQL, ini rinciannya bisa dilihat di sini. Ini komponen-komponennya database ya. Komponen dasarnya sudah saya buatkan acuannya ini di database PostgreSQL ya. Kemudian ini playlist yang masih berjalannya, belajar pemrograman Lazarus, itu juga belajar komponen-komponen aplikasi Lazarus yang ada, seperti edit teks, label, button, string grid, dan lain-lainnya ya. Sebelum saya masuk lebih jauh, saya berharap bahwa playlist yang baru ini sudah mempunyai fondasi dua playlist yang saya tampilkan ini. Oke. Jadi kalau mungkin kurang expert atau kurang ahli, bisa belajar dari sini sebelum masuk ke pemrograman database yang akan saya ajarkan ini. Ini juga nanti akan kebanyakan kita akan belajar komponen ya di awal-awal, kemudian kita akan belajar cara bagaimana membuat suatu program kecil-kecil di situ. Oke. Kemudian dokumentasi ya, dokumentasi yang lengkap, baik itu cara membuat database, skema, tabel, view, function, itu harus didokumentasikan ya. Ini fungsinya bukan buat kita sendiri, tapi buat nanti kalau kita sudah mendistribusikan program, itu akan lebih gampang. Oke, kemudian kita harus melakukan backup database, backup aplikasi secara berkala ya. Bila perlu 1 hari sekali di backup terus, agar kalau terjadi kesalahan kita bisa rollback ke belakang. Oke, kemudian akan saya lanjutkan sedikit tentang pemahaman struktur database ya. Di sini saya punya PO ya, tabelnya PO seperti ini.
sini. Ini harus disesuaikan dengan bisnis logic yang ada, yang program yang akan kita bikin kayak apa. Oke, kemudian ini ada PO detailnya. Oke, ya. Dari not null kalau diperhatikan, terus nilai defaultnya juga harus dicantumkan ya. Kemudian ada lagi foreign key ini bisa dipertimbangkan apakah mau dipakai atau tidak. Kalau secara atau normalisasi kita harus pakai ya, tapi kalau kita mau nanti merombak-rombak foreign key ini bisa menjadi sesuatu yang agak susah sebenarnya. Jadi perlu dipertimbangkan apakah kita mau pakai atau tidak, terserah dari kebiasaan masing-masing sih. Oke, terus pengenalan komponen ya, misal seperti ini nih, kita harus lihat database editor yang di sini saya tunjukkan page admin. Kita harus tahu cara penggunaannya, dari cara membuat koneksi server seperti ini, membuat database skema, terus di sini function, trigger, cache ya, di sini sequence, procedure, material view dan lain sebagainya yang ada di sini, dan juga cara penggunaan tool-tool yang ada di sini ya, di sini. Oke ya, ini harus dipelajari supaya waktu kita membuat program itu lebih gampang dan lebih cantik ya. Kita tidak akan kebingungan misal suatu teks itu kita akan masukin kemana, ke edit book atau ke page stack atau kemana gitu. Itu kan kalau kita tidak tahu konsepnya, komponen-komponen yang ada, kita akan kesusahan ya. Contoh, kita akan bikin suatu pengembalian subroutine, kita akan pakai function atau prosedur gitu. Kalau kita tidak tahu fungsinya dari masing-masing function dan prosedur, kita akan bingung kita mau pakai yang mana dari dua itu ya. Oke, sekian dari saya untuk konsep membangun aplikasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.